Menikah 10 tahun, Lin Wan masih tidak mengizinkan saya menyentuhnya. Di ulang tahunku yang ke-32. Hari ini, dia mendorong kartu ban ke hadapanku. Chen Yuan, ada 5 juta di dalamnya. Ayo bercerai. Suaranya sedingin biasanya. Seolah-olah sedang membicarakan barang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Aku menatapnya, wanita yang kucintai selama 10 tahun. Tiba-tiba aku tertawa. Aku tidak mengambil kartu itu, melainkan mengeluarkan uang perjanjian perceraian yang sudah aku siapkan dari belakang. Aku tidak menginginkan sepeser pun dari Lin Wan. Aku pergi dengan tangan kosong. Hanya ada satu permintaan, tanda tangani. Dia sekarang segera melihat ketenangan dan ketidakpedulian di wajah Lin Wan. Hancur total saat aku mengeluarkan perjanjian perceraian. Dia menatapku dengan tidak percaya. Seolah-olah aku adalah monster yang menakutkan. Chen Yuan. Apa maksudmu? Aku mendorong perjanjian itu ke hadapannya. Dan memberikan penanya juga. Artinya aku setuju untuk bercerai. Ketenanganku jelas melebihi perkiraannya. Menikah 10 tahun, aku mencintainya seperti hidupku. Menurutinya dalam segala hal. Tidur sendirian setiap malam. Semua orang mengatakan bahwa aku adalah anjing penjilat. Menantu laki-laki. Pria tanpa martabat. Aku mengakuinya. Karena aku mencintainya. Sejak pertama kali aku melihatnya. Aku mencintainya tanpa bisa disembuhkan. Aku pikir, selama aku cukup baik, suatu hari aku bisa mencairkan gunung esnya. Tapi sudah 10 tahun. Gunung es tetaplah gunung es. Dan aku hampir mati membeku. Lin Wan tidak melihat perjanjian itu. Pandangannya terkunci erat. Aku membawanya dengan penilaian dan penyelidikan. Apakah kamu punya orang lain di luar sana? Dia bertanya dengan wajar. Dalam hatinya, aku ini yang datang saat dipanggil. Suami yang selalu menghindar. Tidak mungkin berinisiatif untuk pergi. Kecuali wanita lain memberiku keberanian. Aku mencibir, menarik sudut bibirku. Apakah ada yang penting? Yang penting adalah, aku tidak ingin menjalani hidup seperti ini lagi. Aku berdiri. Berjalan ke jendela. Melihat lalu lintas di bawah. Apartemen di lantai atas di distrik paling makmur di kota ini dibelinya. Menggunakan uang tetangganya. Aku tinggal di sini. Seperti burung kenari yang dikurung. Burung kenari emas. Aku tinggal di sini. Seperti burung kenari yang dikurung. Burung kenari emas? Tidak seperti burung kenari. Masih bisa menyenangkan pemiliknya. Sedangkan aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya melirikku. Chen Yuan, jangan membuat masalah. Suara Lin Wan melembut, dengan sedikit bujukan yang tak terlihat. Ini adalah trik yang biasa dia gunakan. Setiap kali aku hampir mencapai batas toleransiku, dia akan selalu memberiku sedikit hadiah pada saat yang tepat. Sebuah senyuman. Sebuah perhatian. Bahkan hanya sentuhan yang tidak disengaja. Kemudian aku bisa seperti bunga matahari. Sekali lagi berputar di sekelilingnya, matahari ini, dengan penuh energi. Tapi hari ini trik ini tidak berhasil. Mataharinya terlalu dingin. Bunga matahari sudah layu. Aku tidak membuat keributan. Aku berbalik dan menatapnya dengan sangat serius. Lin Wan, 10 tahun yang lalu hari ini, kita menikah. Aku berkata kepadamu, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mencintaimu. Melindungimu. 10 tahun kemudian, hari ini adalah hari ulang tahunku. Hadiah yang kau berikan padaku adalah 5 juta. Tapi satu kalimat perceraian. Aku mengibaskan kotoran Lingzi selangkah demi selangkah ke arahnya. Setiap langkah terasa seperti menginjak hatiku yang hancur. Tahukah kau bagaimana aku menghabiskan 10 tahun ini? Setiap malam tidur sendirian. Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Di mana aku kurangnya? Apakah aku kurang perhatian? Atau aku kurang berusaha?
Aku mencuci tangan dan membuatkan sup untukmu. Aku mengurus semua urusan duniawi yang tidak ingin kau repotkan. Aku mengeluarkan adikmu yang tidak berguna itu dari penjara. Aku menjadikanmu seluruh duniaku. Tapi apaku ini di matamu? Satu persatu. Keluhan yang aku pendam di lubuk hatiku. Saat ini seperti air pasang yang keluar dari suaraku. Tidak besar. Namun setiap kata penuh dengan darah dan tenaga. Wajah Lingwan berubah pucat pasi inci demi inci. Dia mungkin tidak pernah menyangka. Aku yang selalu patuh akan mengatakan hal seperti ini. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. 3 tahun lalu. Rantai pendanaan perusahaanku putus. Aku meminta bantuan kemana-mana. Sampai pendarahan lambung. Aku meneleponmu. Hanya berharap kau bisa datang menjengukku di rumah sakit. Tapi apa yang kau katakan? Aku menatap matanya dengan saksama. Tidak melepaskan satupun ekspresi kecil darinya. Kau bilang Chen Yuan, bisakah kau lebih dewasa? Jangan ganggu aku dengan hal kecil seperti ini. Aku sangat sibuk. Kau tahu apa yang kau sibukkan saat itu? Aku tersenyum lebih buruk daripada menangis. Kau menemani teman masa kecilmu itu. Bai Jing memberi makan merpati di tepi sungai Seine. Lingkaran pertemananmu hanya terlihat olehku selama 3 hari. Tapi kau lupa. Sahabatmu juga menambahkan WeChat-ku. Foto itu seperti duri beracun yang menusuk hatiku selama 3 tahun penuh. Pria tampan dan sopan. Wanita dengan senyum secerah bunga. Dan juga teks yang menyertainya. Bertemu di jalan sempit di sisa hidup ini, pada akhirnya tidak bisa dihindari. Saat itu, aku menebak dan mengerti. Pengorbananku selama 10 tahun seperti sehari. Hanyalah lelucon besar. Aku bukannya tidak mencintaimu. Aku tidak bisa lagi mencintai. Jika terus mencintai, aku akan mati. Nona dari grup Lin Tian jatuh cinta pada seorang pemuda miskin. Sejak awal memang merupakan hubungan yang tidak direstui. Demi dia, aku melepaskan kesempatan untuk melanjutkan S2. Dan terjun ke Shanghai yang menyakitkan. Aku mati-matian ingin membuktikan bahwa aku, Chen Yuan, pantas untuknya. 10 tahun Lin Wan. Aku dari seorang pemuda miskin tanpa apa-apa berhasil menjadi kaya raya. Tapi di mata dia dan keluarganya, tetap saja tidak bisa dibanggakan. Chen Yuan. Itu hanya kesalahpahaman. Lin Wan akhirnya menemukan suaranya. Tapi terdengar begitu pucat dan tak berdaya. Biao Chuan Hui. Aku seperti mendengar lelucon yang sangat lucu. Kau menyimpan anggrek livia yang tidak pernah berbunga yang dia berikan di kamar tidur kita. Kau rawat selama 10 tahun. Apakah itu kesalahpahaman? Setiap tahun di hari ulang tahunnya. Kau selalu mengunci diri di ruang kerja sendirian. Dan tinggal di sana sepanjang malam. Apakah itu kesalahpahaman? Kata sandi ponselmu. Kata sandi komputermu. Kata sandi kartu bankmu semuanya adalah tanggal lahirnya. Apakah ini juga kesalahpahaman? Setiap pertanyaanku. Seperti pisau tajam. Menusuk lapisan kertas jendela palsu di antara kita. Hingga berlubang-lubang. Tubuh Lin Wan bergoyang. Wajahnya pucat pasi. Dia berpegangan pada sofa untuk bisa berdiri dengan susah payah. Kau tahu suaranya bergetar. Aku tahu segalanya. Aku mengangguk. Merasa sangat lega. Aku hanya menunggumu, menunggu kau sendiri yang mengatakannya kepadaku. Aku menunggu selama 10 tahun. Tapi hari ini aku tidak ingin menunggu lagi. Aku mengambil perjanjian perceraian dan pulpen itu dan memasukkannya ke tangannya yang dingin. Lin Wan, tanda tanganlah. Lepaskan aku. Dan lepaskan dirimu sendiri. Mulai sekarang, langit tinggi dan laut luas. Semoga kita masing-masing baik-baik saja. Selesai berbicara. Aku tidak lagi melihatnya berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Mulai mengemasi barang bawaanku yang sedikit ini. Di belakangku adalah keheningan yang panjang. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku pikir dia sudah menerima akhir ini secara
Raungan tajam tanpa tanda tangan menerobos keheningan ini. Tanganku yang sedang berkemas berhenti. Saat aku menoleh, aku melihat Lin Wan menatapku dengan mata merah. Perjanjian perceraian itu sudah dia robek menjadi potongan-potongan kecil. Seperti kupu-kupu putih yang berterbangan di kakinya. Chen Yuan. Jangan pernah berpikir begitu. Pernikahan Lin Wanku bukan berarti kau bisa memulainya sesukamu. Dan mengakhirinya sesukamu. Dia seperti seekor singa betina yang marah. Memancarkan kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku melihatnya seperti ini. Tidak ada sedikit pun riak di hatiku. Bahkan aku sedikit ingin tertawa. 10 tahun? Ini pertama kalinya aku melihat emosi yang begitu hidup padanya. Bukan karena dia mencintaiku. Tapi karena semua miliknya akan lepas dari kendalinya. Aku tidak berdebat dengannya. Hanya diam-diam memasukkan beberapa pakaian ganti ke dalam koper. Tidak banyak barangku. Semua yang ada di rumah mewah ini dia yang membelinya. Satu-satunya yang kubawa adalah diriku sendiri. Sekarang aku juga akan membawa diriku pergi. Chen Yuan. Apa kau dengar? Melihatku tidak bergerak. Lin Wan bergegas mendekat. Merebut koporku. Dan membantingnya ke tanah. Tidak. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Dadanya naik turun dengan hebat. Air mata berputar di matanya. Namun dengan keras kepala tidak mau jatuh. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa sangat tidak menarik. Lin Wan, apa menurutmu ini menarik? Bisakah kau menahan orangku? Bisakah kau menahan hatiku? Hatiku sudah mati sejak 3 tahun lalu. Mangkuk hatimu seolah mendengar lelucon. Dia menunjuk dadaku dan berkata-kata demi kata. Bukankah hatimu sudah lama diberikan kepada wanita penggoda di luar sana? Jangan kira aku tidak tahu tentang wanita bernama Sukin itu. Kau belakangan ini setiap hari pergi ke kedai tehnya yang reot itu. Apa kau pikir mataku buta? Aku tertegun. Sukin, wanita yang memiliki lesung pipi dangkal saat tersenyum. Dan pandai menyeduh teh. Aku memang pernah pergi ke kedai tehnya beberapa kali. Tapi itu hanya karena di sana aku bisa mendapatkan ketenangan sejenak. Aku tidak pernah berpikir akan terjadi sesuatu antara aku dan dia. Apalagi berpikir bahwa Lin Wan yang selama ini tidak peduli padaku ternyata tahu tentang keberadaannya. Bahkan menyuruh orang untuk menyelidikiku. Perasaan jijik dan sedih yang tak terlukiskan seketika membanjiri hatiku. Ternyata dia bukannya tidak peduli padaku. Dia hanya seperti seorang ratu yang tinggi dan berkuasa. Mengawasi semua yang ada di wilayahnya. Setiap faktor yang mungkin lepas kendali akan dilenyapkan tanpa ampun olehnya. Kau menyelidikiku? Suaraku menjadi dingin. Lin Wan terkejut dengan pertanyaanku. Kemudian dia dengan percaya diri mengangkat kepalanya. Aku ini istrimu. Aku, apa hatimu itu milikku? Aku tertawa. Tawaku penuh dengan ejekan. Selama 10 tahun ini, pernahkah kau peduli apakah aku sudah makan atau belum? Apakah aku berpakaian hangat atau tidak? Pernahkah kau peduli apakah pekerjaanku lancar atau tidak? Apakah aku bahagia atau tidak? Kau bahkan lupa berapa umurku tahun ini, kan? Setiap kali aku bertanya, warna wajah Lin Wan menjadi semakin pucat. Akhirnya bibirnya bergetar. Satu kata pun tidak bisa dia ucapkan. Ya. Bagaimana mungkin dia ingat, di dalam hatinya. Aku hanyalah pelengkap yang tidak penting. Lin Wan, di antara kita sudah selesai sejak lama. Aku tidak lagi menghiraukan histerianya. Aku mengambil kembali koper di lantai. Kali ini, dia tidak lagi menghalangiku. Dia hanya berdiri di sana menatapku dengan tatapan kosong. Seperti kehilangan jiwanya. Aku menarik koper selangkah demi selangkah menuju pintu. Saat tanganku berada di gagang pintu, aku berhenti. Aku tidak akan meninjau kembali perjanjian perceraian. Aku akan meminta pengacara untuk menyusun yang baru dan mengirimkannya kepadamu. Kau menandatangani atau tidak, perceraian ini pasti terjadi. Setelah mengatakan itu,
Aku membuka pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku terdengar suara keras porselen pecah, diikuti oleh tangis kehancuran yang telah lama ia tahan. Tangisan itu memilukan dan putus asa. Aku tidak menghentikan langkahku. Hatiku tidak akan lagi sakit untuknya. Aku tidak pergi ke kedai teh Suking. Mencarinya pada saat seperti ini hanya akan membawa masalah baginya. Aku menyeret koporku. Berjalan tanpa tujuan di jalan. Lampu jalan memproyeksikan bayanganku sangat panjang di bawah lampu neon kota. Aku seperti hantu liar yang ditinggalkan oleh dunia. Ponselku bergetar hebat di dalam saku. Tidak perlu melihat. Aku tahu itu dari Lin Wan. Aku langsung mematikan ponselku. Dunia langsung menjadi tenang. Aku menginap di sebuah hotel murah. Mandi air panas. Berganti pakaian bersih. Aku merasa seluruh tubuhku hidup kembali. Berbaring di tempat tidur. Aku membuka mataku. Menatap langit-langit. Tanpa rasa kantuk sedikit pun. Pikiranku memutar ulang seperti film. Dan Lin Wan ini ditambahkan ke papan klip. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah di malam penyambutan mahasiswa baru di universitas. Dia naik ke panggung sebagai perwakilan lulusan berprestasi untuk memberikan pidato. Gaun putihnya dingin seperti bulan, hanya sekali pandang. Aku langsung jatuh cinta. Kemudian aku baru tahu. Dia adalah putri dari grup Tianling. Adalah cahaya bulan putih di hati semua orang. Dan aku hanyalah seorang siswa miskin yang keluar dari pedalaman. Perbedaan di antara kami adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Tapi aku tetap mengejarnya dengan sekuat tenaga. Mengantar sarapan. Menduduki tempat duduk. Menulis surat cinta. Semua metode bodoh yang bisa kupikirkan. Aku sudah mencobanya semua. Dia selalu bersikap dingin padaku. Aku pikir aku tidak punya harapan. Hingga menjelang kelulusan. Dia tiba-tiba menerima cintaku. Aku sangat gembira. Mengira ketulusanku telah menyentuhnya. Sekarang aku berpikir. Betapa naif dan konyolnya aku saat itu. Dia tidak tersentuh. Dia hanya membutuhkan alasan. Alasan yang sah baginya. Untuk menolak Bai Jin. Dan aku, orang baik yang sangat mencintainya, adalah pilihan terbaik. Pernikahan kami diselenggarakan dengan sangat mewah. Tetapi di malam pernikahan, dia memberiku perjanjian pisah ranjang. Dia bilang dia punya masalah kebersihan yang parah. Dia terbiasa tidur sendiri. Aku percaya. Aku mempercayainya seperti orang bodoh. 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, kami hidup dengan dingin dan sopan. Di mata orang luar, kami adalah pasangan teladan. Hanya aku sendiri yang tahu pernikahan yang tampak sempurna ini. Sudah lama membusuk di dalamnya. Aku menghela napas. Bangun dari tempat tidur. Tidak bisa berpikir lagi, jika aku terus berpikir. Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk kembali mencarinya. Bukan karena aku masih mencintainya. Tetapi ingin mencekik lehernya. Bertanya apakah hatinya terbuat dari batu. Aku membuka ponselku. Ingin melihat berita untuk mengalihkan perhatian. Saat dihidupkan, banyak sekali panggilan dan pesan teks masuk. Ada dari Lin Wan. Ada dari ayah dan ibu mertuaku. Juga dari adik iparku, Lin Rui, isinya hampir sama. Hanya menyuruhku untuk segera kembali. Untuk meminta maaf kepada Lin Wan. Seolah-olah akulah yang melakukan kesalahan, aku mencibir. Langsung memblokir semua nomor ini. Kemudian aku melihat nomor yang tidak kukenal. Mengirim pesan teks. Tuan Chen, apakah Anda punya waktu? Mari minum, Suking. Aku sedikit terkejut. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan nomorku. Tetapi pesan teksnya ini tidak diragukan lagi adalah satu-satunya warna hangat malam ini. Aku membalas satu kata. Setelah setengah jam, di sebuah bar dekat hotel. Aku bertemu Suking. Dia mengenakan mantel beige. Rambut panjangnya tergerai begitu saja di bahunya. Tanpa riasan.
Namun lebih cantik dari wanita manapun yang pernah kulihat dengan riasan yang rumit. Dia melihatku dan tersenyum padaku. Memperlihatkan dua lesung pipitnya yang dangkal. Aku pikir kamu tidak akan datang. Kenapa aku menarik kursi di depannya dan duduk? Karena kamu tidak terlihat seperti pria yang akan bertengkar dengan istrinya. Kemudian melarikan diri untuk minum dengan wanita lain. Dia langsung menyinggung kesulitanku saat ini. Aku sedikit malu. Kami tidak hanya bertengkar. Aku berkata kami bercerai. Mengatakan kata cerai. Aku merasa batu besar yang menekan hatiku selama 10 tahun. Akhirnya disingkirkan. Sukin jelas terkejut sesaat. Dia mungkin tidak menyangka aku akan mengakui dengan begitu jujur. Dia berkata dengan suara rendah. Aku tidak bermaksud untuk menggali privasimu. Maaf. Aku menggelengkan kepala. Menuangkan segelas anggur untuk diriku sendiri. Permintaan maaf. Cepat atau lambat semua orang akan tahu. Dengan kekuatan keluarga Lin. Berita perceraianku dengan Lin Wan. Besok bisa menjadi berita utama keuangan di kota ini. Saat itu semua orang akan tahu. Aku, Chen Yuan, si pria Phoenix yang naik karena istrinya, ditendang. Memikirkan hal ini, aku tertawa mengejek diri sendiri. Meneguk habis anggur di gelas. Cairan pedas mengalir melalui tenggorokanku. Membakar perutku. Namun jauh lebih kecil dari 1/10.000 rasa sakit di hatiku. Sebenarnya aku mencarimu hari ini untuk meminta maaf. Sudikin ragu-ragu sejenak. Berkata, permintaan maaf. Aku sedikit bingung. Atas masalah istriku menyelidikimu. Aku minta maaf padamu. Dia menatapku dengan tatapan penuh maaf. Aku tidak tahu dia akan melakukan ini. Menyebabkan masalah bagimu. Sungguh aku minta maaf. Aku terdiam. Ternyata dia tahu bagaimana kau tahu cara meminta maaf. Nona Lin, hari ini, aku menyesali pemandangan anggurku. Sukin menderita. Dan memberiku cek. Cek 10 tahun. Biarkan aku menjauh darimu. Tanganku menggenggam gelas anggur. Tanpa sadar mengencang, Lin Wan. Dia selalu terbiasa menggunakan uang untuk menyelesaikan segalanya. Masalah yang menurutnya 10 tahun lalu. Dia mengikatku dengan pernikahan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia ingin menggunakan uang untuk mengusir setiap orang yang mungkin muncul di sisiku. Betapa konyolnya. Lalu, apakah kamu menerimanya? Aku menatap mata Sukin dan menanyakan pertanyaan bodoh. Sukin tidak menjawabku. Dia hanya mengeluarkan cek dari tasnya dan mendorongnya di depanku. Tepatnya 1 juta. Aku tidak bisa menerimanya. Dia berkata, pertama, hubungan antara aku dan kamu bersih. Aku tidak merasa bersalah. Kedua, aku jijik dengan uang ini. Aku melihat cek itu. Dan menatap Sukin lagi. Mata yang jujur dan jernih. Perasaan campur aduk di hatiku. Aku dan dia hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Namun, dia lebih mengerti daripada istriku yang telah berbagi ranjang selama 10 tahun. Lebih menghormatiku. Arus kehangatan perlahan mengalir di dasar hatiku yang beku. Terima kasih, kataku dengan tulus. Seharusnya aku yang berterima kasih, Sukin menggelengkan kepalanya. Jika bukan karenamu. Kedai tehku sudah bangkrut bulan lalu. Baru saat itulah aku ingat. Bulan lalu, kedai tehnya mengalami kesulitan karena lokasinya yang terpencil. Bisnisnya sepi. Hampir bangkrut. Setelah aku secara tidak sengaja mengetahuinya. Aku secara anonim menginvestasikan sejumlah uang padanya. Dan memperkenalkan banyak pelanggan kepadanya. Aku hanya membantu saat itu. Tidak pernah berpikir untuk meminta balas budi darinya. Tidak menyangka dia selalu mengingatnya dalam hati. Hanya bantuan kecil saja. Aku bilang bagimu itu hanya bantuan kecil. Bagiku itu seperti memberi arang di musim dingin. Mata Sukin sedikit memerah.
Kedai teh itu adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Jadi Chen Yuan, terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak, aku hanya berterima kasih padamu. Tidak ada yang lain. Aku percaya padaku. Tentu saja. Percaya matanya seperti mata air yang jernih. Begitu bersih sehingga tidak bisa menampung setitik pun kotoran. Tidak seperti Lin Wan. Matanya sangat indah. Seperti kolam air yang dalam. Tetapi tidak terlihat dasarnya. Membuat orang tidak pernah bisa melihatnya. Aku percaya apa yang kukatakan. Kami saling tersenyum. Seolah-olah kami adalah teman lama. Malam itu, kami banyak mengobrol tentang kedai tehnya, tentang perusahaanku, tentang masa lalu kami masing-masing. Aku pertama kali berbicara dengan orang asing tentang banyak hal yang ada di hatiku. Hal-hal yang di depan Lin Wan tidak akan pernah kukatakan. Mengobrol dengannya sangat nyaman, sangat santai. Aku bahkan merasakan semacam ilusi. Jika aku bertemu dengannya sejak awal, akankah hidupku menjadi pemandangan yang berbeda? Pikiran ini hanya terlintas, dan aku memadamkannya. Tidak ada kata, jika, dalam hidup. Aku sudah menyia-nyiakan 10 tahun. Tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Saat akan pergi, Sukin berkata kepadaku, Chen Yuan, kamu orang yang baik. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tersenyum. Tidak berbicara. Orang baik. Mungkin saja. Tetapi di dunia ini orang baik selalu ditindas. Yang paling menyedihkan kembali ke hotel. Aku berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, aku terbangun oleh ketukan pintu yang mendesak. Kupikir itu pelayan hotel membuka pintu. Tapi yang kulihat adalah adik iparku yang sombong, Lin Rui. Di belakangnya juga ada 2 pengawal berpakaian hitam. Kakak ipar sudah cukup bersenang-senang? Lin Rui menatapku dengan santai. Dengan sikap merendahkan. Kakakku menyuruhmu untuk kembali bersamaku. Sial. Aku menatapnya dengan dingin di kusen pintu. Bagaimana jika aku tidak mau? Lin Rui seolah mendengar lelucon yang lucu. Dia maju selangkah. Menusuk dadaku dengan jarinya, Shen Yuan. Jangan tidak tahu diri. Semua yang kau makan, pakai, dan gunakan. Bukan dari kakakku? Jika kau meninggalkannya, kau bukan siapa-siapa. Oh. Benar. Dan juga perusahaan bangkrutmu itu. Kakakku kemarin sudah menyuruh bagian hukum untuk mengurusnya. Tidak lama lagi, kau akan menjadi gelandangan yang tidak punya apa-apa. Saat itu, aku ingin melihat apa yang kau gunakan untuk menghidupi simpanan kecilmu itu. Kata-katanya seperti pisau beracun. Menusuk jantungku dengan kejam. Aku dengan cepat menggenggam jari yang menusuk dadaku. Dan membengkokkannya dengan kuat. Lin Rui menjerit seperti babi yang disembelih. Kedua pengawal itu segera bergegas maju melihat pemandangan itu. Aku tidak merasa takut sedikit pun. Dan langsung menyambut mereka. Sudah 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, aku menahan diri dan mengalah demi Lin Wan. Demi keluarga ini, mereka mengira aku adalah kucing sakit yang tidak punya gigi. Mereka lupa. Sebelum bertemu Lin Wan, aku juga seorang pemuda yang akan berjuang mati-matian demi harga diri. Koridor hotel segera menjadi kacau balau. Aku tidak tahu berapa banyak pukulan yang kuterima. Dan aku juga tidak tahu berapa banyak pukulan yang mengenainya. Aku hanya tahu bahwa api yang selama 10 tahun terpendam di hatiku akhirnya meledak sepenuhnya saat ini. Hingga petugas keamanan hotel datang. Menjauhkan kami. Wajah dan tubuhku penuh luka. Lin Rui lebih parah dariku. Hidungnya bahkan bengkok karena kupukul. Dia menutupi hidungnya yang berdarah. Menunjukku dan berteriak dengan suara serak. Chen Yuan. Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Aku menyeka darah dari sudut mulutku. Dan memberinya senyum haus darah.
Aku menunggu sampai aku dan Lin Rui dibawa ke kantor polisi. Saat membuat pernyataan, aku sangat kooperatif dalam perkelahian. Semua jelas. Aku mengakuinya. Lin Rui terus berteriak, mengatakan ingin memenjarakanku. Petugas polisi sakit kepala karena kebisingannya. Dan langsung memborgolnya ke kursi. Tidak lama kemudian, pengacara keluarga Lin tiba. Segera setelah itu, ayah dan ibu mertuaku bergegas datang. Ibu mertuaku, yang selalu meremehkanku. Begitu dia masuk, dia menunjuk hidungku dan memarahi Chen Yuan, dasar serigala berbulu domba. Keluarga Lin kami benar-benar buta. Sampai menikahkan Wan Wan denganmu. Kau tidak tahu berterima kasih. Kau bahkan berani memukul putraku. Apakah kau masih manusia? Ayah mertuaku yang berpangkat tinggi tidak mengatakan apapun. Hanya menatapku dengan tatapan yang sangat kecewa dan dingin. Seolah melihat sampah yang tak tertolong. Aku mengabaikan makian dan tatapan mereka. Aku hanya duduk dengan tenang. Seperti orang luar. Sampai Lin Wan muncul. Ketika dia datang, di luar mulai gerimis. Dia mengenakan mantel hitam. Rambutnya basah oleh air hujan. Beberapa helai menempel di pipinya yang pucat. Terlihat agak menyedihkan. Begitu dia masuk, dia melihat luka di wajahku. Tubuhnya sedikit gemetar tanpa terasa. Lalu dia berjalan melewati dan langsung menuju Lin Rui. Xiao Rui, bagaimana kabarmu? Di mana yang terluka? Suaranya penuh dengan perhatian dan kepedulian yang tak tertutupi. Begitu Lin Rui melihatnya, dia langsung seperti menemukan tulang punggungnya. Mengadu dengan sedih. Kak, lihatlah bagaimana dia memukulku seperti ini. Hidungku sampai bengkok. Kamu harus membuatnya di penjara. Lin Wan menenangkan adiknya. Sambil menoleh menatapku. Tatapan itu adalah dingin dan kekecewaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Chen Yuan, haruskah kamu melakukan hal sekejam ini? Aku menatapnya dan tiba-tiba tertawa. Siapa sebenarnya Lin Wan? Dialah yang membawa orang ke hotel untuk menghadangku. Mengancamku. Bahkan ingin mengganggu perusahaanku. Aku hanya membela diri. Bela diri? Lin Rui berteriak di samping. Kau memukul kami bertiga seperti ini dan menyebutnya bela diri? Itu karena kalian terlalu payah. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Lin Rui hampir pingsan karena marah. Wajah Lin Wan juga menjadi sangat jelek. Chen Yuan, kamu sudah berubah. Dia menatapku kata demi kata dan berkata, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Dulu aku lembut dan sabar. Tidak melawan saat dipukul. Tidak membalas saat dimaki. Karena aku mencintaimu. Jadi aku bersedia menyingkirkan semua sisi tajamku untukmu. Tapi sekarang aku tidak cinta lagi. Aku tentu saja harus menemukan diriku kembali. Manusia selalu berubah. Kataku. Terutama setelah hatinya terluka parah. Tubuh Lin Wan bergoyang lagi. Ibu mertuanya di belakangnya segera maju untuk menahannya. Lalu menatapku dengan tatapan berbisa, Chen Yuan. Berhentilah berpura-pura menjadi menyedihkan di sini. Di mana kami keluarga Lin memperlakukanmu dengan buruk. Hingga membuatmu memperlakukannya seperti ini. Kau tinggal di rumah yang dia beli. Mengendarai mobil yang dia beli. Tanpa bantuan keluarga Lin kami, perusahaan tidak akan bisa seperti sekarang. Sekarang sayapmu sudah kuat. Kau ingin menendang Lin Wan kami dan mencari wanita jalang itu. Bukan? Aku beritahu padamu. Tidak akan bisa. Hanya dengan satu kata dari keluarga Lin kami, kau tidak akan bisa bertahan di Shenzhen. Setiap kata ibu mertuaku seperti jarum. Menusuk harga diriku dengan kejam. Ya, di mata orang lain. Saya dituduh secara salah hanya karena menjadi pemakan uang lunak. Semua yang saya miliki adalah pemberian dari keluarga Lin. Saya tidak memenuhi syarat untuk melawan. Tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tidak. Saya hanya bisa mengibas-ngibaskan ekor kepada mereka seperti anjing. Aku menarik napas dalam-dalam. Menekan amarah yang melonjak di hatiku.
Aku menatap Lin Wan dan bertanya kata demi kata. Apakah ini juga maksudmu? Lin Wan tidak menatapku, dia menghindari pandanganku. Janjinya telah menjelaskan segalanya. Hatiku benar-benar dingin. Baik. Aku mengangguk. Karena kalian sangat suka menggunakan uang dan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Maka kita akan melakukan sesuai aturan kalian. Aku menatap ayah mertuaku, Lin Guodong, ketua grup Lin Tian, Lin Dou. Saya akui. Perusahaan saya memang menerima investasi dari Lin pada tahap awal. Tetapi investasi ini ditandatangani dalam bentuk pertukaran ekuitas dengan kontrak resmi. Selama bertahun-tahun, dividen yang dibawa perusahaan saya ke Lin telah jauh melebihi jumlah investasi awal. Dalam perasaan dan alasan, Chen Yuan, saya tidak berutang apapun kepada keluarga Lin Anda. Aku menatap nenek dari pihak istriku, Zhang Meilan. Adapun rumah dan mobil yang Anda sebutkan, saya dapat segera mengembalikannya kepada Anda. Lin Linyuan berbicara sepatah kata pun. Aku belum sampai. Perlu bergantung pada wanita untuk mencari nafkah. Akhirnya aku menatap Lin Wan. Dan kamu Lin Wan. Semua yang kamu berikan padaku. Pakaian. Jam tangan bisa aku lepas. Kembalikan padamu, aku bisa pergi dengan tangan kosong hari ini. Keluar dari rumah ini. Tapi aku pasti akan menceraikan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kata-kataku terdengar tegas. Seluruh ruang interogasi sunyi senyap. Semua orang terkejut dengan kata-kataku. Mungkin mereka tidak pernah menyangka. Kacang lunak yang selalu mereka injak-injak tiba-tiba akan meledak dengan aura yang begitu kuat. Ekspresi Lin Guodong menjadi sangat jelek. Zhang Meilan membuka mulutnya dan ingin memarahi sesuatu. Tetapi dihentikan oleh tatapan Lin Guodong. Lin Rui bahkan terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Hanya Lin Wan yang mengangkat kepalanya. Menatapku dengan mantap. Tidak ada lagi rasa dingin dan kecewa di matanya. Yang menggantikannya adalah emosi kompleks yang tidak bisa aku pahami. Ada keterkejutan. Ada penyesalan. Dan ada satu hal, apakah aku, yang ketakutan, juga akan panik? Bukankah dia selalu tinggi dan perkasa? Mengendalikan segalanya? Chen Yuan. Dia menggerakkan bibirnya. Suaranya serak. Bisakah kita tidak bercerai? Dia benar-benar memohon padaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani aku impikan selama 10 tahun terakhir. Jika aku mendengar kata-kata ini sebelum kemarin, aku pasti akan sangat gembira. Dan melupakan semua keluh kesahku sebelumnya. Tapi sekarang aku hanya merasa ironis, tidak mungkin. Aku menolaknya dengan tegas. Lin Wan, sudah terlambat. Hatiku sudah mati. Dibunuh olehmu, oleh keluarga Lin kalian sendiri. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi menatapnya dan berkata kepada petugas polisi di samping. Petugas polisi. Aku mengaku bersalah, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, tidak ada yang membuatku ingin tinggal di dunia ini. Daripada ditekan di mana-mana oleh keluarga Lin di luar. Lebih baik tinggal dengan tenang di penjara. Namun, perkembangan masalah ini sekali lagi di luar dugaanku. Pengacara keluarga Lin, setelah berbicara dengan Lin Guodong dengan suara rendah, benar-benar mencabut semua tuduhan terhadapku. Mereka memilih penyelesaian di luar pengadilan. Aku dibebaskan tanpa bersalah. Ketika aku keluar dari kantor polisi, hari sudah gelap. Hujan masih turun. Rintik-rintik. Seolah-olah Tuhan sedang menangis untukku. Aku berdiri di tangga. Melihat dunia asing di depanku ini. Untuk sesaat aku merasa bingung. Kemana aku harus pergi? Tepat pada saat ini, sebuah Bentley hitam perlahan berhenti di depanku. Jendela mobil turun memperlihatkan wajah pucat dan lesu Lin Wan di dalam mobil. Dia berkata, "Aku akan mengantarmu pulang." Aku tidak bergerak, tidak perlu. Aku bilang kita sudah tidak ada hubungan lagi. Shen Yuan Ling Wan meninggikan volumenya. Dengan nada memohon. Anggap saja aku mohon padamu, oke? Mari kita bicara.
Aku melihat mata merahnya dan kerendahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hatiku akhirnya sedikit melunak. 10 tahun menikah bahkan jika tidak ada cinta. Setidaknya harus ada akhir yang layak. Aku membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Pemanas menyala di dalam mobil, sangat hangat. Tetapi tidak bisa mengusir dingin di hatiku. Mobil melaju dengan cepat. Akhirnya berhenti di tepi sungai. Disinilah tempat kencan pertama kita. Saat itu aku gugup sampai telapak tanganku berkeringat. Saat itu dia masih dingin. Tapi setidaknya dia masih akan tersenyum padaku. Segala sesuatu telah berubah. Mengapa melakukan ini? Lin Wan memecah kesunyian. Suaranya terdengar sengau. Mengapa kamu harus bercerai? Aku menoleh untuk menatapnya. Lampu neon di luar jendela mobil menimpakan bayangan belang-belang di wajahnya. Membuatnya tampak agak tidak nyata. Kamu harus menanyakan pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Aku berkata, dalam 10 tahun terakhir ini. Apakah kamu memberiku rasa hormat dan kehangatan yang seharusnya dimiliki seorang suami? Apakah kamu memberiku sebuah rumah? Tubuh Lin Wan menyusut sedikit. Dia menundukkan kepalanya. Kedua tangannya saling meremas dengan erat. Maaf. Dia berkata dengan suara rendah. Aku tahu. Selama ini aku berhutang padamu. Tapi aku tidak sengaja. Aku hanya punya kesulitan sendiri. Kesulitan lagi dan kesulitan lagi. 10 tahun yang lalu. Dia menggunakan alasan ini untuk membuatku menandatangani perjanjian pemisahan kamar. Setelah 10 tahun, apakah dia masih ingin menggunakan alasan ini untuk menahanku? Aku tidak ingin mendengarkan kesulitanmu. Aku memotongnya, Lin Wan. Aku lelah. Aku tidak ingin menebak lagi. Aku hanya ingin beberapa hari. Kehidupan orang normal tidak memiliki penipuan. Tidak ada penyembunyian. Tidak ada penantian dan kekecewaan yang tak berujung. Kata-kataku membuat wajah Lin Wan menjadi lebih pucat. Dia mengangkat kepalanya. Air mata akhirnya pecah. Chen Yuan. Beri aku satu kesempatan lagi. Oke. Dia menangis sambil meraih tanganku. Tangannya sedingin es. Aku akan berubah di masa mendatang. Aku akan menjadi istri yang baik. Seorang istri sejati. Asalkan kamu tidak meninggalkanku. Dia menangis dengan air mata berlinang. Aku pikir pria manapun yang melihat Yulian akan merasa iba. Tapi aku dengan tenang melepaskan jari-jarinya satu persatu. Lin Wan, tahukah kamu? Kisah serigala datang. Jika terlalu sering didengar, tidak ada yang akan percaya lagi. Aku membuka pintu mobil. Turun dari mobil. Hujan es langsung membasahiku sampai ke tulang. Tapi aku merasa sangat jernih. Aku berdiri di tengah hujan. Melihat ke dalam mobil. Wanita yang menangis terseduh-seduh itu. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Kelembutan dan cintaku telah habis dalam 10 tahun yang sia-sia. Selamat tinggal Lin Wan. Aku mengucapkan kalimat terakhir padanya. Lalu berbalik dan berjalan ke tengah hujan lebat. Kali ini aku benar-benar tidak akan menoleh ke belakang lagi. Aku tidak kembali ke hotel. Orang-orang dari keluarga Lin pasti akan mencariku. Aku membutuhkan tempat yang pasti tidak bisa mereka temukan. Aku memikirkan sebuah tempat. Kuil Buddha kuno Gunung Kisia di sebelah barat kota. Itu adalah tempat yang tidak sengaja aku temukan saat kuliah. Kuilnya sangat kecil. Sangat reot. Hanya ada seorang biksu tua yang sudah lanjut usia. Tapi tempat itu sangat tenang. Bisa menenangkan hati. Tahun-tahun ini, setiap kali aku terluka parah oleh Lin Wan, aku akan diam-diam pergi ke sana sendirian untuk menghabiskan 1 hari. Dengarkan suara Zen. Lihatlah kitab suci Buddha. Seolah-olah Anda bisa mendapatkan penebusan sesaat. Aku naik taksi. Langsung menuju Gunung Kisia. Saat saya sampai di kaki gunung, sudah larut malam dan hujan sudah berhenti. Udara dipenuhi dengan aroma segar tanah dan tumbuh-tumbuhan.
Saya berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang jalan gunung yang licin. Sampai di tengah gunung, saya melihat kuil kuno yang familiar di bawah sinar bulan. Tampak sangat sunyi, gerbang kuil melanjutkan pertunjukan. Cahaya kuning redup bersinar dari dalam. Aku mendorong pintu dan masuk. Di halaman, biksu tua, Guru Huiyuan, sedang duduk di bawah pohon bodi besar. Merebus teh. Aroma teh mengepul. Zen itu santai. Dia tidak terkejut melihatku. Hanya tersenyum padaku. Menunjuk ke bantal di depannya. Datang, datang. Aku berjalan mendekat. Duduk di seberangnya. Guru Huiyuan menuangkan secangkir teh untukku. Air tehnya panas membara. Tapi aku langsung meminumnya sampai habis. Guru, aku bercerai. Aku berkata tangan Guru Huiyuan yang memutar tasbih. Berhenti sejenak. Kemudian kembali tenang. Itu adalah malapetaka dan juga takdir. Dia berkata. Takdir muncul dan lenyap. Semuanya sudah ditakdirkan. Aku tersenyum pahit seumur hidup. Tapi apa arti 10 tahunku ini? Apakah Guru Huiyuan menatapku dengan mata yang dalam? Seolah-olah dia bisa melihat semua rasa sakit dan kebingunganku. Anda telah merasakan kemarahan, kegilaan, dan cinta dalam pernikahan duniawi ini. Dan Anda juga menderita karena tidak bisa mendapatkannya. Kebencian meningkat, cinta dan perpisahan pahit. Sekarang Anda telah melihatnya. Lepaskan. Ini adalah pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna. Aku berulang kali mengunyah keempat kata ini. Ya. Aku telah mencintai dan membenci. Mengharapkan. Juga pernah putus asa. Sekarang semuanya sudah berakhir. Hatiku seperti sumur kering. Tidak bisa lagi membuat riak sedikit pun. Bukankah ini namanya melihat menembus dan melepaskan? Guru, aku ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Bolehkah aku berkata begitu? Guru Huiyuan tersenyum. Pintu Buddha. Memang tempat yang suci. Kamu ingin tinggal selama yang kamu mau? Hanya saja di sini hanya ada teh dan nasi yang sederhana. Aku khawatir kamu tidak akan terbiasa. Selama kamu bisa merasa tenang, makan apapun sama saja. Malam itu, aku dan Guru Huiyuan mengobrol sepanjang malam di bawah pohon bodi. Dia tidak memberiku terlalu banyak prinsip yang mendalam. Hanya seperti orang tua yang ramah. Mendengarkan curhatanku. Menjawab keraguanku. Saat fajar akan tiba. Aku merasakan ki yang telah menekan hatiku selama 10 tahun. Akhirnya menghilang. Seluruh diriku menjadi lebih ringan dan transparan dari sebelumnya. Sepertinya aku benar-benar akan mencapai pencerahan di tempat ini. Hari-hari berikutnya, aku tinggal di kuil Buddha kuno. Setiap hari mengikuti Guru Huiyuan menyapu halaman. Menimba air. Melantunkan kitab suci dan bermeditasi. Aku mematikan ponselku. Memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Seolah-olah tidak ada lagi debu dan dendam di dunia ini. Hari-hari di pegunungan ini keras. Namun damai. Setiap hari aku menyaksikan matahari terbit dan terbenam, awan bergulung dan merekah. Hatiku juga menjadi lebih terbuka. Aku mulai merenungkan separuh hidupku. Aku menyadari bahwa selama lebih dari 30 tahun ini aku sepertinya selalu hidup untuk orang lain. Untuk harapan orang tua. Untuk kesenangan Lingwan. Untuk pandangan duniawi. Aku tidak pernah benar-benar hidup untuk diriku sendiri selama 1 hari pun. Sekarang akhirnya aku bisa. Aku tidak perlu lagi mengelola perusahaan itu. Yang membuatku lelah lahir dan batin. Tidak perlu lagi menyenangkan orang-orang yang meremehkanku. Apalagi mengharapkan cinta yang tidak akan pernah bisa aku dapatkan, aku bebas. Rasanya sangat menyenangkan. Kupikir aku akan menghabiskan sisa hidupku di kuil ini. Hingga hari itu, kedatangan tamu tak diundang memecah ketenangan ini. Sore itu, aku sedang membelah kayu bakar di halaman belakang. Seorang biksu kecil berlari dan berkata kepadaku, "Tuan Chen, ada seseorang yang mencarimu di luar." Aku sedikit terkejut,
Siapa gerangan? Orang dari tetangga tidak mungkin menemukan tempat ini. Mungkinkah itu Sukin? Aku meletakkan kapak, menyeka keringat, dan mengikuti biksu kecil itu ke halaman depan. Lalu aku melihat seseorang yang tidak ingin kulihat lagi seumur hidupku. Bai Jing, teman masa kecil Wan Wan. Dia mengenakan pakaian kasual yang dipotong dengan baik. Rambutnya disisir rapi, dengan senyum lembut di wajahnya. Seluruh penampilannya seperti keluar dari drama idola. Tokoh utama pria dan aku, yang mengenakan jubah biksu. Bau keringat di sekujur tubuh membentuk kontras yang tajam. Dia tidak terkejut sedikit pun melihatku. Hanya saja senyum lembut itu memiliki sedikit pandangan merendahkan yang tak terlihat. Chen Yuan. Lama tidak bertemu. Dia berinisiatif untuk berbicara. Aku mengabaikannya, dan berbalik ingin pergi. Kau tidak ingin tahu mengapa dia tidak membiarkanmu menyentuhnya? Kata-katanya membuat langkahku terhenti seketika. Pertanyaan ini seperti duri yang menusuk hatiku selama 10 tahun. Aku pernah berkali-kali membayangkan jawabannya. Dia tidak mencintaiku. Dia memiliki trauma psikologis. Dia memiliki penyakit fisik. Tetapi setiap tebakan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan semua tindakannya. Sekarang jawabannya ada di depan mata. Tetapi aku agak takut untuk mengungkapkannya. Aku takut jawabannya akan lebih kejam dari yang kubayangkan. Aku tidak ingin tahu. Aku menjawab dengan dingin. Aku dan dia sudah berakhir, sudah berakhir. Bai Jing seperti mendengar lelucon. Chen Yuan. Kau terlalu naif. Kau pikir setelah bercerai, kau bisa menyingkirkan keluarga Lin? Menyingkirkan Wan Wan? Aku beritahu padamu. Tidak mungkin. Selama dia tidak melepaskannya, kamu tidak akan pernah tenang. Kata-katanya membuat hatiku tenggelam. Aku mengerti obsesi Lin Wan. Dia tidak pernah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Dulu aku, sekarang pernikahan yang tidak mau dia lepaskan ini. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku berbalik dan menatapnya dengan tidak sabar. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Senyum di wajah Bai Jing menjadi sulit ditebak. Aku akan membantumu sepenuhnya menyingkirkan Wan Wan. Syaratnya adalah kamu harus mengalihkan semua saham teknologi Tianqi di tanganmu kepadaku. Teknologi Tianqi adalah perusahaan yang aku dirikan sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa membuktikan diriku selama 10 tahun terakhir. Meskipun keluarga Lin berinvestasi, tapi aku adalah pemegang saham terbesar. Memiliki hak kendali mutlak. Dia benar-benar menginginkan perusahaanku. Mengapa kau berpikir aku akan menyetujuinya? Aku mencibir. Hanya karena aku tahu rahasia terbesar Wan Wan. Bai Jing berjalan di depanku, merendahkan suaranya. Sebuah rahasia yang cukup untuk membuatmu benar-benar menyerah padanya. Matanya berbinar dengan perhitungan dan kepuasan. Aku menatapnya. Tiba-tiba sebuah firasat kuat muncul di hatiku. Rahasia ini pasti akan menumbangkan semua pengetahuanku. Aku terdiam lama. Logika memberitahuku. Aku harus segera berbalik dan pergi. Jangan lagi terlibat dengan orang-orang ini. Tapi iblis yang tidak rela di hatiku berteriak dengan gila ingin mengetahui kebenaran. Pada akhirnya aku tetap tidak bisa menahan godaanmu. Katakan, aku mendengar suaraku yang kering. Bai Jing tersenyum seperti kucing yang mencuri hati. 10 tahun yang lalu, aku menderita penyakit yang sangat parah. Kata dokter, aku tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Wan Wan memohon kepada Dewa dan Buddha di gunung untuk menyelamatkanku. Dia bersumpah, jika dia bisa membuatku tetap hidup, dia bersedia menukarnya dengan kebahagiaan pernikahannya seumur hidup. Dia akan menikahi pria yang tidak dia cintai. Tetapi seorang pria yang mencintainya, dan tidak akan pernah berhubungan badan dengannya seumur hidup untuk menjaga kesuciannya untukku. Setiap kata Bai Jing seperti palu godam, menghantam hatiku dengan keras. Otakku kosong. Seluruh dunia terasa berputar. Aku berpegangan pada pilar di sampingku agar tidak jatuh. Ternyata begini.
Ternyata begini, aku tidak kalah dari Bai Jing. Aku kalah dari Lin Wan. Pengorbanan diri yang konyol dan menyedihkan itu. Pernikahanku selama 10 tahun ini. Cintaku selama 10 tahun ini. Kesendirianku selama 10 tahun ini. Hanyalah alat tukar yang dia gunakan untuk bertukar dengan surga demi pria lain. Aku hanyalah alat yang dia pilih untuk menyelesaikan transaksi ini. Betapa absurdnya. Betapa konyolnya. Darah menyembur dari hatiku. Tiba-tiba menyembur dari tenggorokanku. Aku menyemburkan seteguk darah ke lempengan batu hijau di depanku. Mataku menjadi gelap. Aku benar-benar kehilangan kesadaran. Saat aku jatuh, aku seperti melihat wajah cemas Master Huiyuan. Juga seperti melihat wajah dingin Bai Jing yang puas. Aku bermimpi sangat panjang. Aku kembali ke masa kuliah. Cahaya matahari sangat indah. Angin sepau-sepau tidak berisik. Lin Wan mengenakan gaun putih. Berdiri di bawah pohon kamper. Tersenyum padaku. Dia berkata, "Chen Yuan, mari kita bersama." Aku sangat senang seperti orang bodoh. Memeluknya dan berputar-putar di tempat. Kemudian adegan beralih menjadi malam pernikahan kita. Dia mengenakan gaun pengantin merah. Sangat cantik. Namun menyerahkan surat perjanjian yang dingin kepadaku. Dia berkata, "Chen Yuan, maafkan aku. Aku tidak bisa lagi." Kemudian adalah malam-malam kesepian yang tak terhitung jumlahnya. Aku sendirian berbaring di ranjang yang dingin. Mendengarkan suara napas teratur dari kamar sebelah. Hatiku perlahan-lahan mendingin. Membeku menjadi es dan hancur menjadi ampas. Akhirnya, gambar itu terpaku pada wajah Bai Jin yang penuh ejekan. Dia berkata, "Chen Yuan, kamu hanyalah sebuah alat." Alat. Aku hanyalah sebuah alat. Aku terbangun dari mimpi buruk. Tiba-tiba aku duduk tegak. Aku terengah-engah hebat, keringat dingin membasahi jubahku. Amitabha? Nama Buddha terdengar di telingaku. Aku menoleh, melihat Guru Huiyuan duduk di tepi tempat tidurku. Sambil memutar tasbih di tangannya. "Kamu sudah bangun?" Suaranya tenang dan damai. Memiliki kekuatan untuk menenangkan hati. Aku melihat sekeliling. Menemukan diriku berbaring di sebuah kamar meditasi di kuil. Aroma cendana samar tercium di udara. Berapa lama aku tidur? Suaraku serak sekali. 3 hari 3 malam. Kata Guru Huiyuan. Kamu terlalu terburu-buru. Melukai jantungmu. Jika tidak ditemukan tepat waktu. Saya khawatir dia tidak melanjutkan. Tapi aku tahu aku hampir mati. Mati dalam kebohongan besar yang ditenun oleh wanita yang kucintai selama 10 tahun. Sial. Aku bersandar di kepala tempat tidur, melihat keluar jendela. Sinar matahari menembus tirai. Melemparkan bayangan belang-belang di tanah. Sangat hangat. Tapi hatiku adalah reruntuhan yang dingin. Guru, apakah menurutmu aku sangat konyol? Aku membuka mulutku dengan suara. Bahkan aku sendiri tidak menyadari getarannya. Demi seorang wanita yang tidak mencintaiku. Menyia-nyiakan 10 tahun. Dan akhirnya membuat diriku menjadi orang yang tidak seperti manusia atau hantu. Dan Guru Huiyuan menghela nafas. Kata cinta, yang paling menyakiti para pahlawan di dunia. Baik. Awalnya aku tidak bisa melihatnya. Mengapa kamu begitu keras pada dirimu sendiri tentang pandangan cinta ini? Aku tidak berbicara. Aku mengerti semua alasannya. Tapi aku tidak bisa melewati rintangan di hatiku. Aku memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi dengan wajah Ling Wan. Wajahnya yang dingin. Keras kepala. Rapuh. Menangis. Setiap wajah seperti pisau di hatiku. Berulang kali memotong. Aku membencinya. Aku benci mengapa dia begitu kejam. Mengapa memilihku? Mengapa menggunakan cintaku yang tulus untuk membuka jalan bagi cahaya bulan putihnya? Sangat dibenci. Tetapi juga memunculkan sedikit kesedihan.
Bukankah dia juga orang yang menyedihkan? Demi masa depan yang tidak pasti. Mempertaruhkan kebahagiaan seumur hidupnya. 10 tahun ini, dia menjaga orang yang tidak dicintainya. Menjalani pernikahan tanpa seks. Bagaimana mungkin hatinya merasa lebih baik? Tidak. Aku tidak seharusnya mencari alasan untuknya. Orang yang menyedihkan. Pasti ada hal yang dibenci. Kesiannya bukanlah alasan dia menyakitiku. Guru. Aku sudah memikirkannya. Aku membuka mataku. Tatapan menjadi sangat tegas. Aku ingin turun gunung. Guru Huiyuan menatapku. Sepertinya dia tidak mencintaiku. Sudah mengerti. Sudah mengerti. Aku mengangguk. Beberapa hal harus diselesaikan. Beberapa hutang harus dibayar. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan masa muda dan cinta 10 tahunku ini begitu saja menjadi lelucon yang tidak jelas. Aku ingin kembali. Aku ingin bertanya dengan jelas di depan Lin Wan. Aku ingin membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan. Guru Huiyuan tidak menasihatiku. Dia hanya memberiku satu set pakaian bersih untuk mengatakan, hubungan duniawi belum selesai, pada akhirnya akan berlanjut. Hanya saja jangan sampai. Biarkan kebencian membutakan hatimu. Aku membungkuk dalam-dalam kepada Guru Huiyuan. Terima kasih atas pencerahan guru. Berganti pakaian, aku berjalan keluar dari ruang meditasi. Berdiri di halaman kuil. Aku menoleh ke belakang dan melihat patung Buddha yang baik hati itu. Dulu aku selalu merasa bahwa Buddha itu tinggi di atas. Tidak memakan makanan manusia. Sekarang aku mengerti. Buddha juga pernah menjadi manusia dan pernah berjuang di dunia fana ini. Menderita. Hanya setelah mengalami semua ini, barulah bisa benar-benar memahami. Lepaskan dan dapatkan. Aku belum menjadi Buddha. Aku hanyalah manusia biasa yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Latihanku baru saja dimulai. Aku menjadi bahan tertawaan. Wang Lu, bantu aku melakukan 2 hal. Pertama, kumpulkan semua informasi tentang teknologi Tianqi dan kirimkan kepadaku. Kedua, bantu aku membuat janji dengan Tuan Lin Guodong, ketua grup Lin Tian. Katakan saja menantunya ingin berbisnis dengannya. Pengacara Wang di ujung telepon jelas terkejut dengan perkataanku. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya menjawab. Baik. Presiden Chen menutup telepon. Aku melihat kota di bawah gunung. Di sana ada medan pertempuranku. Lin Wan, Bai Jing, keluarga Lin, dunia. Apakah kalian siap? Aku Chen Yuan telah kembali. Aku tidak langsung mencari Lin Wan. Aku tahu dia pasti sedang mencariku seperti lalat tanpa kepala. Aku kembali ke apartemenku dulu. Itu adalah apartemen kecil 2 kamar yang kubeli dengan uang hasil jeripayahku. Meski tidak besar. Tapi itu benar-benar tempat milikku sendiri. Aku merawat diriku dengan baik. Mencukur janggutku. Mengganti dengan setelan biru tua. Melihat pria di cermin yang meskipun agak kurus. Tapi matanya sangat tajam. Aku mengangguk puas. Ini adalah Chen Yuan yang sebenarnya. Sore harinya, pengacara Wang mengirimkan informasi tentang teknologi Tianqi dan waktu pertemuan dengan Lin Guodong kepadaku. Waktu? Tepat pukul 10 besok pagi. Lokasi? Kantor pusat grup Lin Tian. Aku melihat informasi di ponselku dan mencibir. Lin Kuo, ayah mertuaku yang selalu memandang rendah diriku ini. Akhirnya bersedia merendahkan diri untuk menemuiku. Pasti Lin Wan sudah kembali dan mengatakan sesuatu kepadanya. Atau mungkin Bai Jing sudah tidak sabar ingin menyerangku. Baiklah. Aku ingin melihat trik apa yang ingin mereka mainkan. Keesokan harinya, aku tiba tepat waktu di resepsionis grup Lin Tian. Melihatku dia jelas terkejut sejenak. Mungkin tidak menyangka mantan menantu yang dikabarkan ditendang oleh keluarga Lin berani muncul di sini secara terang-terangan. Di sini? Aku ada janji dengan Direktur Lin,
Ucapku dengan tenang. Resepsionis itu tersadar dan segera menghubungi telepon internal. Tak lama kemudian, Sekretaris Lin Guodong turun menjemputku sekretaris dan membawaku ke kantor direktur di lantai atas. Mendorong pintu. Yang kulihat bukan hanya Lin Guodong, tetapi juga mantan ibu mertuaku, Zhang Meilan, dan Lin Wan. Dia terlihat sangat kurus. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah. Terlihat sangat lesu. Melihatku, dia seperti meraih sedotan penyelamat. Dan tiba-tiba berdiri. Chen Yuan. Akhirnya kamu bersedia menemuiku. Suaranya penuh kejutan dan kegembiraan. Aku tidak menghiraukannya. Tatapanku langsung tertuju pada Lin Guodong yang duduk di kursi utama. Direktur Lin, hari ini aku datang untuk membicarakan bisnis denganmu. Ketegasanku membuat semua orang yang hadir terkejut. Lin Guodong mengerutkan kening. Jelas tidak senang dengan sikapku. Chen Yuan, aku sudah mendengar tentang masalahmu dan Wan Wan. Ucapnya dengan suara berat. Dengan nada bicara seorang tetua. Pertengkaran suami istri. Sebaiknya diselesaikan. Tidak perlu sampai bercerai. Kembalilah dengan Wan Wan dulu. Ada apa? Mari kita bicarakan baik-baik sebagai keluarga. Keluarga? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Lindong, kurasa kau salah paham. Aku dan Lin Wan akan segera bukan lagi keluarga. Aku datang hari ini bukan untuk membicarakan hal-hal kekeluargaan dengan kalian. Aku mewakili teknologi Tianqi untuk bernegosiasi kerjasama dengan grup Litian. Kata-kataku membuat wajah Lin Guodong benar-benar muram. Chen Yuan, apa maksudmu? Zhang Meilan di sampingnya sudah tidak tahan untuk mulai memaki. Kau si serigala bermata putih. Sayapmu sudah kuat. Kudengar kau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Lin kami. Jangan lupa siapa yang menanamkan modal untuk membuka perusahaanmu. Kami bisa menarik investasi kapan saja. Membuatmu kehilangan segalanya. Benarkah? Aku menarik kursi. Duduk dengan tenang. Mendorong sebuah dokumen ke hadapan Lin Guodong. Lindong, kupikir kau harus melihat ini dulu, Lin Guodong. Mengambil dokumen itu dengan curiga. Hanya melihat sekilas. Ternyata tanpa sadar sudah tumbuh dewasa. Demi saingan bisnis yang bahkan harus dia hadapi secara resmi. Kapan kamu mulai menyusun strategi? Suaranya kering dan serak. Sejak 3 tahun lalu. Malam ketika Lin Wan menolak menemui saya di rumah sakit demi menemani Baiki. Saya menjawab dengan datar. Malam itu, saya berbaring di ranjang rumah sakit yang dingin dan banyak berpikir. Saya menyadari bahwa memberi dan menyenangkan saja tidak bisa mendapatkan rasa hormat dan cinta. Ingin hidup dengan bermartabat di rumah ini, di dunia ini. Saya harus memiliki kekuatan yang cukup besar milik saya sendiri. Sejak hari itu, saya memulai kekuatan saya selama 3 tahun. Saya memanfaatkan identitas saya sebagai menantu keluarga Lin. Menghubungi banyak koneksi dan sumber daya. Saya menginvestasikan semua keuntungan perusahaan dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta pembelian kembali saham. Saya seperti seorang penyusup. Diam-diam mengumpulkan kekuatan. Hanya untuk menunggu kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu. Sekarang kesempatan itu datang. Kamu Lin Guodong marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Meilan di sampingnya bahkan seperti melihat hantu. Melihatmu, kamu pria yang sangat licik. Wan Wan keluarga kami benar-benar buta.
Saya tidak mempedulikan makiannya. Saya hanya melihat Lin Guodong dan melanjutkan. Lin mengerti maksud kedatangan saya. Sederhana saja. Saya ingin grup Lintian mengakuisisi 51% saham teknologi Tianqi di tangan saya dengan 3 kali lipat harga pasar. Atau biarkan saya mengakuisisi 15% saham di tangan Anda dengan harga yang sama. Pilih salah satu. Saya beri Anda waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Kata-kata saya seperti bom yang meledak di kantor. Semua orang tercengang. Nilai pasar teknologi Tianqi saat ini telah melebihi 2 miliar. Saham senilai 50 miliar. Yaitu lebih dari 10 miliar, 3 kali lipat harganya lebih dari 30 miliar. Ini hampir menguras sebagian besar modal kerja grup Lintian. Dan jika mereka menjual saham mereka kepada saya, sama saja dengan melepaskan daging gemuk yang akan segera masuk ke mulut mereka. Pilihan manapun, bagi Lin Guodu, merupakan pendarahan besar. Chen Yuan, kamu gila, Lin Wan. Akhirnya tidak tahan dan berteriak pada saya. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu kekurangan uang? Aku bisa memberimu. Berapapun yang kamu mau, aku bisa memberimu. Asalkan kamu tidak memperlakukanku seperti ini. Ayah, jangan perlakukan Lin Jia seperti ini. Dia pikir aku sedang membalas dendam. Menggunakan cara ini untuk melampiaskan ketidakpuasanku pada mereka. Betapa lucunya. Aku tidak kekurangan uang. Aku melihat tidak ada setitik pun kehangatan di matanya. Aku hanya ingin mengambil kembali harga diri Dongju yang seharusnya menjadi milikku. Selama 10 tahun ini aku bekerja keras untuk keluarga Lin kalian. Bekerja keras tanpa mengeluh. Aku memberikan semua semangat muda dan cintaku padamu. Tapi bagaimana kalian memperlakukanku? Kalian memperlakukanku seperti lelucon. Seorang Dongju yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Sekarang aku hanya ingin menyelesaikan perhitungan dengan kalian dengan cara yang paling kalian yakini. Apakah ini salah? Kata-kataku membuat Lin Wan terdiam. Ekspresi wajahnya berubah-ubah. Dia menatapku. Matanya penuh dengan keanehan dan ketakutan. Seolah-olah baru pertama kali mengenal Chen Yuan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dia bergumam. Air matanya jatuh terus-menerus seperti mutiara yang putus talinya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku dulu? Kamu bilang, kamu akan selalu baik padaku. Tidak akan pernah meninggalkanku. Aku tidak lupa, aku memotong perkataannya. Tapi aku juga bilang, kebaikan saya hanya untuk orang yang pantas. Dan kamu tidak pantas. Kalimat ini seperti pisau paling tajam. Menusuk jantung Lin Wan dengan keras. Tubuhnya bergetar hebat. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Ayah, ibu. Dia menatap Lin Guodong dan Zhang Meilan dengan putus asa. Berharap mereka bisa membantunya. Tapi saat ini, kedua orang tua yang selalu memperlakukannya seperti permata di telapak tangan mereka. Juga kesulitan menyelamatkan diri. Wajah mereka sangat buruk. Lin Guodong menatapku dengan tajam. Matanya seolah menyemburkan api Chen Yuan. Kamu melakukan pemerasan. Kamu bisa berpikir begitu. Aku mengangkat bahuku dengan acuh tak acuh. Dunia bisnis seperti medan perang. Bukankah begitu? Inilah yang kau ajarkan padaku. Lin Guodong sangat marah hingga membanting meja. Tiba-tiba berdiri. Apa kau benar-benar berpikir aku, Lin Guodong, mudah diintimidasi? 30 miliar. Aku beritahu padamu. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Lebih baik kita mati bersama. Aku akan menarik investasi. Aku juga akan menggunakan semua koneksiku untuk memblokirmu. Aku akan membuat teknologi Tianqi milikmu tidak mendapatkan 1 sen pun pendanaan. Aku akan mengubahmu menjadi orang miskin total. Dia berbicara dengan nada mengancam. Dengan sikap ingin bertarung denganku sampai mati. Jika itu dulu, aku mungkin benar-benar akan takut padanya. Tapi sekarang aku hanya merasa lucu. Direktur Lin? Kau sepertinya lupa. Aku dengan tenang berdiri. Merapikan kerah jas. Zaman sudah berubah. Sekarang adalah zaman di mana teknologi adalah raja.
Selama aku punya sistem Pangu, orang-orang yang ingin berinvestasi padaku bisa berbaris dari sini sampai Sungai Huangpu. Mengenai pemblokiran yang kau katakan. Aku berjalan ke arahnya. Membungkuk dan menatap matanya. Mengatakan kata demi kata. Kau boleh mencobanya. Lihat siapa yang akhirnya mati bersama. Selesai berbicara. Aku tidak lagi melihatnya. Berbalik dan berjalan menuju pintu. Oh iya? Lupa memberitahu kalian. Saat mencapai pintu, aku menghentikan langkahku. Berbalik dan memberikan senyum cerah kepada mereka. Bukti di tangan Bai Jing. Tentang istriku yang menikah palsu denganku untuk memperpanjang hidupnya, aku yang memberikannya padanya. Tentu saja dipalsukan. Aku hanya ingin melihat bagaimana reaksi kalian setelah mengetahui kebenaran ini. Dan juga melihat apakah dia akan memilih untuk mengkhianati kalian demi perusahaanku. Sepertinya sekarang, hasilnya cukup memuaskan. Kata-kataku seperti bom atom. Meledak di kantor, Lin Guodong dan Zhang Meilan langsung membatu. Sementara Lin Wan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatapku dengan tatapan seperti melihat iblis. Bibirnya bergetar. Tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, dia tidak pernah menyangka bahwa alasan yang membuatnya sangat percaya dan menyiksanya selama 10 tahun. Ternyata adalah kebohongan yang sepenuhnya aku rencanakan. Aku adalah dalang sebenarnya. Aku menatap wajahnya yang dipenuhi keterkejutan, penyesalan, dan keputusasaan. Tanpa sedikit pun kepuasan, hanya kehancuran yang sunyi. Lin Wan, semua ini kau yang memaksaku. Kaulah yang mengubahku dari orang bodoh yang mencintaimu menjadi iblis yang berdarah dingin dan kejam. Sekarang permainan baru saja dimulai. Dia tersenyum tanpa suara padanya. Lalu membuka pintu dan keluar. Di belakangnya adalah jeritan Lin Wan yang memilukan dan hancur. Aku tidak kembali ke apartemen. Tetapi langsung pergi ke kedai teh Sukin. Membuka pintu kayu kuno itu, lonceng berdering. Sukin sedang duduk di dekat jendela. Menunduk membaca buku. Sinar matahari menyinarinya. Membuat seluruh dirinya diselimuti cahaya lembut. Kedamaian abadi. 4 kata ini tanpa sadar muncul di benakku. Dia mendengar suara itu. Mengangkat kepalanya. Matanya berbinar saat melihatku. Kau datang. Suaranya seperti mata air yang jernih. Seketika menghapus seluruh kekuatanku. Aku berjalan mendekat. Duduk di hadapannya. Menunggu lama? Tidak. Aku juga baru saja tiba, dia meletakkan buku itu. Dengan mahir mulai menyeduh teh. Semua urusan sudah selesai? Dia bertanya, Aku mengangguk. Cukup lancar. Aku menceritakan semua yang terjadi di Lin Group secara singkat kepadanya. Termasuk bagaimana aku menggunakan kebenaran palsu itu untuk menguji Bai Jing dan Ling Wan. Aku pikir dia akan menganggapku licik. Dan menggunakan cara yang hina. Tetapi setelah mendengarku, dia hanya menatapku dengan tenang. Tanpa sedikit pun penghinaan atau jijik di matanya. Hanya merasa sakit hati selama bertahun-tahun ini. Kamu pasti sangat menderita. Dia bertanya dengan lembut. Mata? Lin Wanku langsung runtuh. Semua keteguhan dan kepura-puraanku menjadi sangat rapuh di hadapannya. Aku menundukkan kepala. Tidak ingin dia melihat mata merahku, semuanya sudah berlalu. Aku berkata, ya, semuanya sudah berlalu. Sukin mendorong teh yang sudah diseduh ke hadapanku. Semuanya akan baik-baik saja. Aku mengangkat cangkir teh. Meneguk teh yang harum. Segar. Rasanya manis setelahnya. Seperti dirinya yang hangat dan menyembuhkan. Kami tidak berbicara. Hanya duduk diam dan minum teh. Di luar jendela bising. Kota. Di dalam jendela tenang. Dunia kecil yang hanya milik kami berdua. Tiba-tiba aku merasa. Mungkin inilah kehidupan yang selama ini aku kejar. Sederhana dan tenang.
Ada seseorang yang mengerti aku di sisiku. Sukin? Aku membuka mulut untuk memecah kesunyian. Dia mengangkat kepalanya. Melihatku, menunggu semua ini berakhir. Kata-kataku belum selesai. Pintu kedai teh ditendang terbuka oleh seseorang. Lin Wan seperti orang gila. Seekor induk singa betina menerjang masuk. Matanya merah. Rambutnya berantakan. Wajahnya masih berlinang air mata. Di mana lagi ada sedikit pun penampilan Dewi yang biasanya dingin. Begitu dia masuk, dia melihatku dan Sukin. Tatapan itu seperti ingin menelan kami hidup-hidup. Chen Yuan. Kau penipu? Dia berteriak dan menerjang ke arahku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau menipuku? Aku tidak menghindar, membiarkan tinjunya menghujaniku. Aku bahkan tidak merasakan sakit. Hatiku sudah mati rasa. Sukin melihat ini. Dengan cepat bangkit. Berusaha menariknya menjauh. Nona Lin, tenanglah sedikit. Menjauh. Lin Wan mendorong Sukin dengan kekuatan besar. Membuat Sukin terhuyung dan menabrak sudut meja di belakangnya. Sukin menangis kesakitan. Memegangi pinggangnya dan berjongkok. Aku melihat adegan ini. Mataku langsung memerah. Aku dengan kasar meraih pergelangan tangan Lin Wan. Dan melemparkannya ke samping. Lin Wan? Apa yang kau gila? Aku bergegas membantu Sukin berdiri. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Wajah Sukin sedikit pucat. Butiran-butiran keringat halus muncul di dahinya. Aku baik-baik saja. Dia nyaris tidak tersenyum padaku. Sepertinya pinggangku terkilir. Aku melihatnya menahan rasa sakit. Hatiku sangat sakit. Aku menoleh, menatap Lin Wan dengan tatapan dingin yang belum pernah ada sebelumnya. Aku bilang minta maaf padanya. Lin Wan mundur selangkah karena ketakutan oleh aura membunuh di mataku. Tapi dia segera sadar kembali. Kemarahan yang ekstrim membuatnya benar-benar kehilangan akal sehat untuk meminta maaf. Kenapa? Dia menunjuk Sukin dan berteriak. Wanita penggoda ini merayu suamiku. Menghancurkan keluargaku. Aku belum mencakar wajahnya. Itu sudah terlalu murah untuknya. Plak, sebuah tamparan keras bergema di seluruh kedai teh. Aku bertindak. Ini pertama kalinya aku memukul seorang wanita. Lin Wan memegangi wajahnya. Menatapku dengan tidak percaya. Kau memukulku. Suaranya bergetar. Aku memukulmu. Aku maju selangkah. Menatapnya Lin Wan. Aku memperingatkanmu. Kau boleh menghina. Kau boleh menginjak-injakku. Tapi kau tidak boleh menyentuhnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Kata-kataku seperti pisau. Pisau itu menusuk jantung Lin Wan. Dia melihatku melindungi Sukin. Melihat ketertarikan dan rasa sakit hatiku yang tak tersamar pada wanita lain. Dia akhirnya hancur. Mengapa dia terduduk di tanah dan menangis terseduh-seduh? Mengapa jadi seperti ini? Kita jelas tidak seperti ini. Ya. Mengapa jadi seperti ini? Aku juga ingin bertanya pada diriku sendiri. Melihat wanita di depanku yang pernah kucintai sampai ke tulang. Namun kini menjadi begitu berubah. Histeris? Tidak ada sedikit pun kepuasan di hatiku. Hanya kesedihan yang tak berujung. Apa yang terjadi pada bos? Pelayan kedai teh mendengar suara dan berlari mendekat. Tidak apa-apa. Kataku padanya. Silakan keluarkan wanita ini. Aku tidak ingin melihatnya di sini lagi. Pelayan itu melirik suasana aneh di antara kami bertiga. Tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia segera maju untuk membantu Lin Wan berdiri. Aku tidak pergi. Lin Wan bertingkah seperti orang gila. Dengan erat memegang celanaku, Chen Yuan. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku salah. Aku benar-benar salah. Bisakah kau memaafkanku? Mari kita mulai dari awal. Selama kau kembali padaku.
Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Dia menangis dan memohon. Melepaskan semua harga diri dan martabatnya. Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti akan luluh. Tapi sekarang aku hanya merasa jijik, sudah terlambat. Aku menendang tangannya. Lin Yuan, sejak kau mendorong Sukin, tidak ada lagi sedikitpun perasaan di antara kita. Aku tidak lagi menatapnya dan langsung menggendong Sukin keluar. Raungan putus asa Lin Yuan terdengar dari belakang Chen Yuan. Kau akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menggendong wanita di pelukanku yang menanggung bencana tak berdasar karena aku. Selangkah demi selangkah keluar dari kedai teh. Sinar matahari di luar agak menyilaukan. Aku menyipitkan mata. Merasa seperti dilahirkan kembali. Ya. Aku tidak akan menyesal. Yang harus menyesal. Seharusnya dia, Lin Yuan. Aku mengantar Sukin ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter berkata, hanya memar jaringan lunak. Tidak ada luka pada tulang. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Aku menghela napas lega. Di ruang rawat, sambil mengupas apel untuknya, sambil berkata padanya, maaf, membuatmu menderita. Sukin bersandar di kepala ranjang. Tersenyum padaku. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Dan bukan kamu yang seharusnya minta maaf. Aku tahu dia berbicara tentang Lin Yuan. Tapi pada akhirnya, semua ini karena aku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan terlibat dalam perselisihan ini. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan mengganti tempatmu membuka kedai teh. Aku berkata pindah ke pusat kota. Tidak perlu lokasi terbaik. Sukin menggelengkan kepalanya. Aku suka tempat yang tenang seperti sekarang. Tapi Lin Yuan, dia akan menghadapinya. Sukin menyela saya. Dengan tatapan yang menunjukkan ketabahan yang tidak sesuai dengan penampilannya. Aku, Sukin, juga bukan orang yang bisa dipermainkan. Aku menatapnya. Perasaan hangat muncul di hatiku. Wanita ini selalu bisa memberiku kejutan dan kegembiraan tanpa diduga. Baik. Aku mengangguk. Setelah ini, apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Aku mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius. Yaitu janji yang agak menyilaukan. Wajah Sukin sedikit memerah. Menghindari pandanganku. Suasana di ruang rawat langsung menjadi sedikit hangat dan menggoda. Saat itu juga, ponselku berdering. Itu pengacara Wang. Tuan Chen, Lin Guodong, menyerah. Suara pengacara Wang terdengar sedikit bersemangat. Dia setuju dengan harga 3 miliar untuk membeli semua saham di tangan Anda. Tapi dia punya syarat. Syarat apa? Aku bertanya padanya. Dia ingin Anda maju untuk mengklarifikasi alasan perceraian Anda dan Nona Lin. Dan mengambil semua tanggung jawab atas diri Anda sendiri. Sederhananya, dia ingin Anda pergi tanpa membawa apa-apa. Dan secara sukarela menanggung beban perselingkuhan dalam pernikahan. Serta nama buruk karena meninggalkan istri yang sudah lama bersamanya. Aku tidak selesai. Tertawa dingin. Lin Guodong benar-benar rubah tua. Sampai saat ini, dia masih tidak lupa untuk memperhitungkanku. Dia ingin menggunakan uang untuk membeli reputasi keluarga Lin. Membeli kepolosan Lin Yuan. Dan omong-omong, menginjak-injakku sepenuhnya ke dalam lumpur. Agar tidak pernah bisa bangkit kembali. Katakan padanya, saya berkata terima kasih.
telah hadir dalam hidupku. Sukin tidak menarik tangannya. Dia hanya menatapku dan mengangguk pelan. Tirai tipis di antara mereka benar-benar hancur pada saat ini. Beberapa hari berikutnya, aku merawat Sukin di rumah sakit. Sambil menunggu jawaban Lin Jia. Kupikir Lin Guodong akan berjuang sampai mati denganku demi harga diri Lin Jia. Tanpa diduga, pada hari ketiga aku menerima telepon dari pengacara Wang. Lin Jia setuju. Mereka setuju untuk membiarkan Lin Wan mengadakan konferensi pers. Dan meminta maaf secara terbuka. Hasil ini membuatku sedikit terkejut. Tapi segera aku mengerti. Lin Guodong adalah seorang pengusaha yang mengutamakan keuntungan. 30 miliar dan masa depan grup Lintang. Dibandingkan mana yang lebih penting. Dia bisa membedakannya untuk reputasi Lin Wan. Mungkin di matanya itu hanyalah alat tawar-menawar yang bisa ditukar. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih untuk Lin Wan. Lahir di keluarga seperti itu. Bukankah dia juga orang yang malang yang tidak bisa mengendalikan hidupnya? Konferensi pers dijadwalkan seminggu kemudian. Lokasinya berada di aula rilis grup Lintang hari itu. Aku membawa Sukin yang sudah pulih untuk hadir bersama. Begitu kami muncul, kami menarik perhatian semua lampu kilat media. Dia mengenakan setelan jas yang rapi. Dengan ekspresi tenang. Sukin mengenakan gaun sederhana dan elegan. Dengan tenang menemaniku. Kami tampak seperti pasangan yang serasi. Segera, Lin Wan juga keluar didampingi oleh Lin Guodong dan Zhang Meilan. Dia mengenakan setelan rok hitam. Dengan riasan yang indah. Berusaha menyembunyikan kelelahannya. Tapi matanya yang merah dan wajahnya yang pucat masih mengkhianatinya. Dia berjalan ke depan mimbar. Melihat wartawan yang berkerumun di bawah panggung. Dia duduk di baris pertama. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Dan mengangkat mikrofon. Halo semuanya. Saya Lin Wan. Suaranya bergema di seluruh aula melalui mikrofon. Hari ini saya mengadakan konferensi pers ini. Bermaksud untuk mengklarifikasi badai perceraian antara saya dan suami saya, Chen Yuan, beberapa waktu lalu. Pertama, kami bercerai bukan karena yang disebut orang ketiga. Nona Sukin dan saya hanyalah informasi teman biasa. Rumor yang beredar di internet sebelumnya tentang perselingkuhan suami saya selama pernikahan semuanya adalah informasi palsu. Alasan sebenarnya kami bercerai adalah ketika saya mengatakan ini. Dia berhenti sejenak. Tatapannya tertuju pada saya. Tatapan itu penuh dengan penyesalan dan kepedihan. Bahwa dalam pernikahan selama 10 tahun ini, saya tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri. Saya telah berulang kali menyakiti perasaan suami saya. Saya sendiri yang mendorong pria yang paling mencintai saya di dunia ini menjauh. Di sini, saya ingin mengucapkan kata maaf kepada mantan suami saya, Tuan Chen Yuan. Maaf. Suaranya tercekat. Air mata mengalir di pipinya. Merusak riasan wajahnya yang indah. Saya juga ingin mengucapkan kata maaf kepada Nona Sukin yang terluka karena impulsivitas saya. Maaf. Saya seharusnya tidak melampiaskan emosi pribadi saya pada orang yang tidak bersalah. Saya merasa malu dan menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam ke arah saya dan Sukin. Seluruh penonton gempar. Tidak ada yang menyangka. Drama perceraian abad ini akan berakhir dengan cara seperti ini. Putri tetangga yang tinggi dan terhormat. Sebenarnya akan mengakui kesalahannya di depan seluruh dunia kepada mantan suaminya yang seorang pria sukses dan seorang wanita yang dia anggap sebagai orang ketiga. Ini jelas merupakan berita paling heboh tahun ini. Saya melihat wanita yang menangis terseduh-seduh di atas panggung. Tidak ada sedikit pun kesenangan di hati saya. Hanya kelelahan dan akhir yang sudah selesai. Hubungan cinta dan benci selama 10 tahun antara saya dan dia. Akhirnya mencapai titik akhir hari ini. Aku berdiri. Sambil memegang tangan Sukin. Berbalik dan pergi di bawah tatapan semua orang. Aku tidak menoleh ke belakang untuk melihat Lin Wanian lagi. Aku tahu. Mulai sekarang, kita adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Dunia saya cerah.
Musim semi yang hangat dan bunga-bunga bermekaran. Sementara dunianya hanya menyisakan penyesalan dan kesepian yang tak berujung. Berita tentang perceraian saya dan Lin Wan, serta permintaan maafnya di depan umum dalam konferensi pers, dengan cepat memicu opini publik di seluruh jaringan. Dengan perubahan 180 derajat. Saya berubah dari seorang pria bajingan yang dibenci semua orang menjadi korban yang dikasihani. Sementara Lin Wan jatuh dari altar dewi yang tinggi, menjadi bahan ejekan semua orang. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Aku mendapatkan 3 miliar dari keluarga Ling untuk ayahku. Dan mentransfer semua saham teknologi Tianqi. Aku tidak punya kerinduan sedikit pun. Perusahaan itu membawa terlalu banyak ambisi dan rasa sakitku. Sekarang aku hanya ingin menjadi orang biasa yang bebas. Aku mengambil cuti panjang. Membawa Sukin berkeliling dunia. Kami pergi ke Menara Eiffel di Paris. Kota air Venesia. Gereja biru dan putih Santorini. Kami membuang ponsel kami. Melupakan waktu. Seperti pasangan paling biasa. Menikmati dunia hanya berdua. Dalam perjalanan, hubungan kami juga dengan cepat menghangat. Sukin adalah teman perjalanan yang sangat baik. Dia berpengetahuan luas, menarik, dan perhatian. Bersamanya, aku tidak pernah merasa bosan. Hatiku juga. Di bawah pendampingan dan penyembuhannya hari demi hari. Kehidupan setelah menikah itu sederhana namun hangat. Kami membeli sebuah rumah di tepi pantai. Setiap hari kami menyaksikan matahari terbit bersama. Berjalan-jalan bersama. Memasak bersama Sukin. Membuka kembali sebuah kedai teh. Tepat di dekat rumah kami. Bisnisnya suam-suam kuku. Tetapi dia menikmatinya. Sementara aku menjadi seorang ibu rumah tangga. Setiap hari membuatkan makanan enak untuknya dengan berbagai cara. Kami seperti sepasang dewa yang mengasingkan diri dari dunia fana. Aku pikir hari-hari seperti ini akan berlangsung sampai tua. Hingga suatu hari seseorang yang tak terduga memecah kedamaian ini. Itu Bai Jing. Dia menemukan kami. Hari itu aku sedang memangkas tanaman di halaman. Dia seperti hantu. Tiba-tiba muncul di hadapanku. Dia tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. Rambutnya acak-acakan dan janggutnya tidak terawat. Pakaian di tubuhnya juga kusut. Benar-benar tidak ada lagi penampilan seorang pria muda yang anggun seperti dulu. Yuan, dia berbicara. Suaranya sangat serak. Aku sudah lama mencarimu. Aku meletakkan gunting. Menatapnya dengan dingin. Apa yang kau inginkan dariku? Bukankah seharusnya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi antara aku dan kau? Bai Jing menggelengkan kepalanya. Matanya memancarkan kegilaan yang tidak ku mengerti. Ada. Aku ingin kau mengembalikan Lin Wan kepadaku. Aku seperti mendengar lelucon terbesar. Apakah kau gila? Di mana Lin Wan? Bagaimana aku tahu? Sejak perceraian, aku tidak pernah melihatnya lagi. Tidak. Kau tahu tidak? Kau tahu emosi Bai Jing tiba-tiba menjadi bersemangat. Sejak kau pergi, dia mengurung diri di rumah. Tidak menemui siapapun, dia tidak menemuiku. Tidak menemui orang tuanya. Tidak menemui siapapun. Dia hampir mati. Dokter bilang dia mengalami depresi berat. Dia menderita anoreksia. Dia sekarang kurus tinggal tulang. Ini semua salahmu. Dia menunjukku dan berteriak dengan suara serak. Jika kamu tidak muncul, jika kamu tidak bercerai dengannya, dia tidak akan menjadi seperti ini. Chen Yi,
Kamu harus kembali untuk menyelamatkannya. Aku melihat penampilannya yang tergila-gila pada cinta ini. Hanya merasa absurd dan menggelikan. Bai Jing, kamu harus memperjelas. Pertama, aku dan Lin Wan tidak memiliki hubungan apapun lagi. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku. Kedua, yang menyebabkan dia menjadi seperti ini hari ini. Bukan aku, tapi kalian, itu adalah cinta kalian yang konyol dan egois. Jika bukan karena kamu sakit saat itu. Jika bukan karena dia bersumpah. Jika bukan karena kalian memperlakukanku sebagai alat. Tidak akan ada keterikatan 10 tahun di antara kita. Jadi, simpanlah wajahmu yang munafik itu. Kamu tidak mencintainya. Kamu hanya tidak rela. Tidak rela. Putri yang kamu puja di telapak tanganmu. Akhirnya karena pria lain. Kata-kata Linku seperti pisau. Menikam jantung Bai Jing dengan kejam. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti kertas. Tidak, bukan seperti ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku mencintainya? Apakah aku selalu mencintainya? Aku mencibir. Lalu mengapa kamu memilih untuk pergi ke luar negeri ketika dia sangat membutuhkanmu? Mengapa kamu masih berhubungan dengannya setelah dia menikah denganku? Memberinya mimpi-mimpi yang tidak realistis? Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu seharusnya membawanya pergi. Atau lepaskan dia sepenuhnya. Biarkan dia memulai pertahanan baru. Bukannya seperti sekarang. Sambil menikmati kelanjutan hidup yang dia berikan untukmu. Sambil menghindar tanggung jawab saat dia membutuhkanmu. Dorong dia ke arahku. Bai Jing, kamu adalah pria paling egois dan paling pengecut yang pernah kutemui. Kata-kataku benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis terakhir Bai Jing. Dia berlutut di depanku dengan suara gedebuk. Seorang pria dewasa menangis seperti anak kecil. Aku salah. Chen Yuan. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu. Pergilah menemuinya. Baiklah. Satu-satunya orang yang ingin dia temui sekarang adalah kamu. Dokter mengatakan hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Dia memeluk kakiku dan memohon dengan getir. Aku menatapnya. Tanpa sedikit pun simpati di hatiku. Mengapa tidak dari dulu? Aku menendangnya menjauh. Aku hanya mengucapkan satu kata. Lalu berbalik dan kembali ke rumah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Juga tidak ingin mendengar berita apapun tentang Lin Wan. Hidupnya adalah pilihannya sendiri. Hidupku juga telah membuka babak baru. Kita ditakdirkan untuk berbeda jalan. Kupikir Bai Jing akan menyerah begitu saja. Tanpa diduga dia datang lagi keesokan harinya. Dan juga membawa Lin Guodong dan Zhang Meilan. Kedua orang tua itu tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Rambut mereka sebagian besar sudah memutih. Wajah mereka dipenuhi kerutan. Tidak ada lagi semangat yang berapi-api seperti dulu. Begitu mereka melihatku, mereka berlutut dengan suara gedebuk. Chen Yuan. Kami mohon padamu, selamatkan Wan Wan. Zhang Meilan menangis dengan air mata berlinang. Dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Lin Guodong, pria yang tidak pernah menundukkan kepalanya seumur hidupnya, juga berkaca-kaca. Dulu kami salah. Kami meremehkanmu. Kami minta maaf padamu. Kami bersujud padamu. Sambil berkata, dia benar-benar membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras. Aku terkejut dengan keributan yang mereka buat. Dan segera mundur beberapa langkah. Kalian sedang apa ini? Cepat bangun. Jika kamu tidak setuju. Kami tidak akan bangun. Zhang Meilan dengan erat memeluk kakiku. Dengan air mata dan ingus bercucuran. Aku melihat ketiga orang yang dulunya tinggi dan berkuasa ini. Kini serendah debu. Hatiku dipenuhi berbagai macam perasaan. Tepat pada saat itu. Sukin keluar dari rumah. Dia mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Apakah kalian sedang memaksa dia?
Suaranya tidak keras, tetapi membawa kekuatan yang tidak bisa dibantah. Lin Guodong dan Zhang Meilan melihat sedikit kecanggungan dan rasa malu di wajah Sukin. Nona Su. Kami juga tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan bukan berarti boleh melakukan pemerasan moral? Sukin berjalan ke sisiku. Menggandeng lenganku. Menatap mereka dengan dingin. Chen Yuan sudah bercerai dengan Lin Wan. Dia tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas urusan keluarga Lin kalian lagi. Alasan mengapa Lin Wan menjadi seperti sekarang ini adalah masalah psikologisnya sendiri. Dan juga kegagalan pendidikan keluarga kalian. Yang seharusnya kalian lakukan adalah membawanya ke psikolog. Bukan datang ke sini. Orang pertama yang sudah sangat disakiti olehnya. Malah harus membayar untuk obsesinya. Kata-kata Sukin. Penuh dengan kebijaksanaan. Membuat Lin Guodong dan Zhang Meilan terdiam. Bai Jing tidak terima. Apa yang kamu tahu? Dia membentak Sukin. Kamu hanyalah orang yang datang belakangan. Orang ketiga yang memanfaatkan kesempatan. Kamu sama sekali tidak tahu masa lalu seperti apa yang pernah ada antara Chen Yuan dan Wan Wan. Plak! Satu tamparan keras lagi. Kali ini Sukin yang menampar. Tamparan ini untuk Chen Yuan. Dan aku mengembalikannya kepadamu atas nama Qin. Menatap mata Bai Jing yang dingin. Apa hakmu di sini? Mencampuri urusan perasaan kami. Kamu pikir kamu siapa? Bai Jing memegangi wajahnya dan benar-benar tercengang. Dia mungkin tidak menyangka wanita yang terlihat lembut ini ternyata begitu garang. Aku melihat Sukin melindungiku di depanku. Hatiku terasa hangat. Aku memegang tangannya sebagai balasan. Dan berkata kepada 3 orang dari keluarga Lin. Pergilah kalian. Aku tidak akan menemui Lin Wan. Bukan karena benci. Juga bukan karena balas dendam. Tapi karena aku dan dia benar-benar sudah berakhir. Memaksakan 2 orang yang tidak lagi saling mencintai bersama. Hanya akan menjadi siksaan bagi semua orang. Lepaskan dia. Juga lepaskan diri kalian sendiri. Setelah selesai berbicara, aku menarik Sukin dan berbalik kembali ke rumah. Membiarkan mereka menangis dan berteriak di luar. Aku tidak membuka pintu lagi. Beberapa hal harus dilakukan dengan tega tanpa ragu. Hanya akan membawa kerugian yang lebih besar. Setelah hari itu, orang-orang dari keluarga Lin tidak datang lagi. Hidup kami kembali tenang seperti semula. Aku pikir masalah ini sudah selesai begitu saja. Hingga sebulan kemudian, aku menerima sebuah paket anonim dari dalam negeri. Di dalamnya ada sebuah buku harian dan sepucuk surat. Buku harian itu milik Lin Wan. Surat itu ditulis oleh guru Huyuan. Aku membuka surat itu terlebih dahulu. Surat itu mengatakan, Lin Wan meninggal seminggu yang lalu. Di kuil Buddha kuno di Gunung Qixia. Dia menemukannya berlutut di sana di depan Buddha. Tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Akhirnya kehabisan tenaga dan meninggal di kamar meditasi tempat aku pernah tinggal. Guru Huyuan berkata. Dia menemukan buku harian ini saat membereskan barang-barang pribadinya. Dia pikir aku harus melihatnya, tanganku mulai bergetar. Aku membuka buku harian yang sampulnya sudah menguning itu. Tulisan tangannya rapi dan indah. Isinya adalah catatan harian Lin Wan. Dimulai dari 10 tahun lalu, pada hari pernikahan kami. Hari ini aku menikah dengan Chen Yuan. Seorang pria bodoh yang sangat-sangat mencintaiku. Maafkan aku Chen Yuan, aku tidak bisa mencintaimu. Karena hatiku sudah kuberikan kepada Bai Jing. Aku hanya bisa menjaga kita bertiga dengan cara ini. Kehormatan terakhir. Menikah setahun. Chen Yuan sangat baik padaku sampai aku merasa seperti barang lama. Dia membuatkan sarapan setiap hari. Mengantar aku kerja dan menjemputku pulang. Dia ingat semua kesukaanku dan setiap kata yang tidak sengaja kuucapkan. Kadang-kadang aku bahkan berpikir, alangkah baiknya jika aku mencintai dia sejak awal. Menikah 3 tahun, Bai Jing akan pergi ke luar negeri. Aku sangat sedih. Chen Yuan menyadarinya. Dia tidak bertanya padaku.
Mengapa? Hanya diam-diam menemaniku, menceritakan lelucon. Menghiburku. Saat itu, hatiku sepertinya sedikit bergetar. Menikah 5 tahun, aku merasa semakin tidak bisa hidup tanpa Chen Yuan. Aku terbiasa dengan sarapan yang dia siapkan setiap pagi. Terbiasa pulang kerja. Bisa melihat senyum hangatnya. Terbiasa saat sakit. Dia merawatku dengan sangat perhatian. Bahkan mulai cemburu pada wanita-wanita yang bisa terang-terangan menggandeng lengannya. Menikah 7 tahun. Sepertinya aku jatuh cinta pada Chen Yuan. Pikiran ini membuatku panik. Aku tidak bisa mencintainya. Aku berjanji pada diri sendiri untuk menjaga diri untuk Bai Jing. Aku berhutang padanya. Yang tidak akan pernah bisa kubayar di kehidupan ini. Menikah 10 tahun. Chen Yuan mengajukan gugatan cerai padaku. Duniaku runtuh. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Baru saat itulah aku menyadari. Selama 10 tahun ini, dia sudah menyatu dalam hidupku seperti udara. Tanpa dia, aku akan mati. Malam terakhir dalam buku harian itu. Hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan sisa tenaga terakhirnya sebelum dia meninggal, tulisannya miring dan bengkok. Hampir tidak bisa dikenali. Chen Yuan, aku mencintaimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan aku yang mengejarmu, aku melihat kalimat itu. Air mata akhirnya jatuh tak terkendali. Aku memeluk erat buku harian itu. Seperti seorang anak yang kehilangan mainan kesayangannya. Menangis dengan memilukan. Ternyata dia mencintaiku. Dia sudah lama mencintaiku. Hanya saja dia terperangkap oleh apa yang disebut sumpah dan hutangnya. Dia tidak berani mencintai dan tidak bisa mencintai. Jadi dia hanya bisa menggunakan sikap dingin dan menyakiti untuk mempersenjatai diri dan mendorongku menjauh. Betapa menyedihkan. Betapa dinantikan. Sukin tidak tahu kapan dia datang. Di belakangku, dia memelukku dengan lembut. Menangislah. Ming berkata menangis saja. Aku bersandar di pelukannya. Menangis dengan keras. Aku menangis. 10 tahun masa mudaku yang telah berlalu. Aku menangis. Lin Wanna. Obsesi hidup yang menyedihkan. Aku menangis. Cinta dan benci yang salah arah di antara kita. Entah sudah berapa lama aku menangis. Akhirnya air mataku habis. Aku menyeka air mataku. Mengangkat kepala dari pelukan Sukin. Aku tidak apa-apa. Kataku. Sukin menatapku dan mengangguk. Aku tahu. Aku mengambil buku harian dan surat itu dan berjalan ke dekat perapian di halaman. Aku melemparkan mereka ke api satu demi satu. Cahaya api terpantul di wajahku. Juga tercetak di mata jernihku. Lin Wan, selamat tinggal. Cinta yang kau berikan padaku terlalu berat. Aku tidak menginginkannya lagi. Kau tidak perlu membayar hutangmu di kehidupan selanjutnya. Karena aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku hanya ingin mencintai wanita di sisiku. Menghabiskan sisa hidupku dengan baik, aku berbalik dan berjalan menuju Sukin. Dia berdiri di bawah sinar matahari. Menunjukkan lesung pipi dangkal yang familiar padaku. Aku berjalan mendekat. Memeluknya erat-erat, Sukin. Ya. Terima kasih. Juga terima kasih. Kami saling tersenyum. Semuanya terucap tanpa kata-kata. Ombak di kejauhan menghantam pantai. Mengirimkan deru ombak. Seperti lagu requiem yang merdu. Juga seperti himne kelahiran baru.